Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihi al-mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para asatidz, para alimul ulama, wabil khusus guru-guru kita semua hadir bersama kita, Ketua MUI Desa Kelayan Al-Ustadz Jazuli, juga Al-Ustadz Rahmat beserta jajarannya. Kita doakan semoga guru-guru kita semua diberikan sihatul afiah, diberkahi setiap langkah dan perjuangannya, dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para tokoh masyarakat, RT, RW, mobil khusus, Bapak Kepala Desa yang tadi sudah memberikan iktidarnya yang begitu jelas dan tegas. Semoga selalu senantiasa para aparat desa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengemban amanahnya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Kepada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para segenap kaum muslimin wal muslimah, kaum ibu, kaum bapak, pemuda, pemudi, para santri, wabil khusus akhina sahibi Ketua Pagar Akidah Kabupaten Cirebon Al-Ustadz Andi Uuk beserta jajaran kepengurusannya, wabil khusus akhina Kak Ganda sebagai pimpinan dari Pencak Silat IKSPI Kerasakti beserta jajarannya yang alhamdulillah hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini untuk ikut serta mengawal acara ini. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Barokah. Di sini alhamdulillah hadir Al-Ustadz Khalid. Kita doakan semua hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hadir di tempat ini wasilah
wasilah turunnya rahmat dan juga maghfirah Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pun tadi Tim Hadroh sudah mengawalinya dengan sholawat, dan tadi juga sudah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tanpa mengurangi keberkahan, karena suasana masih gaduh, belum hening, belum tenang, belum hangat. Kita sama-sama hangatkan, kita sama-sama heningkan dengan apa? Dengan membaca istighfar dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semuanya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Belum kompak, berikan mic kepada vokal untuk bisa menyertai. Kira-kira semuanya bisa ikut, bisa baca, supaya kita dibersihkan hatinya oleh Allah sebelum kita menerima ilmu. Setuju? Setuju? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibina khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min qurbi wa min arjami. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Sayyiduna Aminullahi fala ahadun abara fi kaunina minhu wa la na'ami. Maulana sholli wa sallim daiman ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidina wa qil lana ma ya wasi'an ya Rabbi. Maulana هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في
Di malam hari ini kita semua berkumpul bersatu di tempat yang sangat mulia ini karena Allah telah memuliakannya. Kenapa? Karena kita berkumpul dengan niat memupuk mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, sholawat, kedua-duanya adalah suatu amaliyah yang amat sangat besar pahalanya, yang amat sangat besar manfaatnya. Wabil khusus di zaman sekarang, detik-detik zaman berakhir, karena cirinya sudah sangat begitu banyak sebagaimana Nabi sudah merincinya. Semoga keimanan kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap memperbanyak istighfar, siap memperbanyak istighfar, siap memperbanyak sholawat kepada Nabi. Yakin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya ibadah Allah, Al-Fakir duduk di atas panggung di hadapan para tokoh, di hadapan para guru. Mohon izin tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada beliau-beliau ini. Al-Fakir niat belajar, menyampaikan ilmu yang telah dipelajari dari para asatidz, dari para masyayikh. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat, wabil khusus manfaat untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua para mustami'in wal mustami'at. Karenanya dengan segala ketulusan hati, Al-Fakir meminta kepada seluruh hadirin, baik bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian pemuda-pemudi, semuanya agar kondusif, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ngobrol. Kita tidak boleh bikin kolam di dalam kolam, nantinya jadi keruh. Setuju? Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Setuju? Yang ngobrol kita panggil ke depan. Setuju nggak? Setuju nggak? Yang ngobrol, yang mainan HP, kecuali tim dokumentasi yang disiapkan di sini atau dari mana datangnya, tidak masalah. Untuk pemuda-pemudi, ibu-ibu, apalagi emak-emak, stop handphonenya, kecuali mencatat, kecuali merekam. Setuju nggak? Kasih tahu temen yang di samping, ada yang main handphone, tarik handphonenya, bawa ke depan. Setuju nggak? Siap ngaji? Siap ngaji? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadil kiram rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita sama-sama hadir dengan tujuan untuk memperingati Maulidur Rasul, miladnya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Ketua MUI Desa Kelayan, begitu jelas bahwa memang betul tidak hanya di Desa Kelayan, di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia banyak orang yang memperingati kelahiran Nabi. Tidak ada yang salah di dalam memperingatinya. Ini adalah bagian daripada ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang salah atau tidak? Ada yang salah atau tidak? Siapapun orang yang mau memperingati kekasihnya, tidak ada yang salah. Itu hak asasi. Kita cinta kepada Nabi, kita ingin memperingati kelahiran Nabi. Apa yang salah? Kita cinta kepada orang yang kita cintai, kita ingin memperingati orang yang kita cintai. Tidak ada yang salah. Maka dari itu ibadah Allah, yakinkan diri kita kepada Allah bahwa kehadiran kita di tempat ini betul-betul karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena cinta,
kita hadir di tempat ini bareng dengan cinta kepada Nabi, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada kita apa? Jannah. Jannah itu artinya apa? Jannah itu artinya apa? Surga, ibarat. Faqala ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam ayat ini jelas kita ambil intisarinya bahwa orang yang ingin dicintai oleh Allah dan orang yang ingin diampuni oleh Allah dosanya, ikuti Nabi, cintai Nabi. Kuncinya itu ibadah. Dengan kita mengikuti Nabi, dengan kita mencintai Nabi, demi Allah, Allah akan berikan jaminan kepada kita. Allah akan cinta kepada kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dengan Allah mencintai kita, dengan Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jawab yang jujur dan kompak. Cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi? Cinta tidak kepada Nabi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita semua cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah dikatakan, ketika Isra wal Mi'raj ini terjadi dalam muhadatsahnya Nabi dan Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq. Di situ Allah menyampaikan kepada Nabi pada saat Nabi berada di Sidratul Muntaha. Apa kata Allah? Ya Muhammad, ju'iltus sama wa ma fiha. Liman ya Muhammad? Wahai Muhammad, aku ciptakan langit beserta isinya. Apakah Anda tahu untuk siapa? Kala Nabi menjawab, la adri ya Allah. Allahu a'lam. Tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Kemudian apa kata Allah? Ya Muhammad, ju'iltul arda wa ma fiha. Liman ya Muhammad? Aku telah ciptakan tuh bumi beserta isinya. Apakah Anda tahu untuk siapa wahai Muhammad? Jawab Nabi, qal la adri, Allahu a'lam. Nabi bilang, Allah yang lebih tahu, aku enggak tahu. Lalu kemudian Allah melanjutkan kalamnya. Apa kata Allah? Wa ana ya Muhammad. Liman? Aku. Apakah Anda tahu untuk siapa aku wahai Muhammad? Di sini Nabi tidak bisa menjawab. Satu kata pun Nabi tidak menjawab. Akhirnya apa kata Allah? Aku ini liman shalla alaika, untuk orang yang bersolawat kepadamu. Subhanallah. Ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Saat ini yang perlu kita tanamkan kepada putra-putri kita adalah idola yang sesungguhnya, yang mesti kita tiru, yang mesti kita contoh segala-galanya. Tidak kurang sedikit pun. Siapa uswah yang perlu kita contoh? Uswah sejati, uswatun hasanah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, Ketua MUI, Kiai Jazuli. Apa yang beliau katakan tadi, intinya beliau menjelaskan tentang krisis idola. Saat ini anak-anak muda lebih banyak bermain apa? HP. Dan itu di mana-mana, tidak di kampung, tidak di kota.
Dulu kita duduk bareng berkumpul, kita ngobrol, kita diskusi. Sekarang duduk berkumpul masing-masing. Termasuk di pos ronda juga. Orang berkumpul, iya jumlahnya tidak kurang dari 10 orang. Tapi masing-masing memegang apa, Bu? Handphone. Ternyata lagi asik. Ada yang internetan, ada yang YouTubean, ada yang main game. Betul begitu? Akhirnya maling tetap apa? Masuk. Siapa yang salah? Kenapa Anda berkumpul tapi Anda tidak menjalankan tugas yang semestinya Anda jalankan? Anda berkumpul, Anda sibuk dengan HP. Wallahu a'lam. Inilah jajahan yang betul-betul harus dihapuskan. Bukan handphonenya yang harus kita hapus. Handphone itu penting untuk alat komunikasi kita. Tapi yang harus kita hapus itu adalah kebiasaan buruk kita yang tidak bisa memanage waktu, yang tidak bisa mengatur waktu. Waktunya kita mengaji, mestinya mengaji. Waktunya kita ibadah, mestinya ibadah. Ternyata semua itu dengan adanya handphone menjadi sia-sia. Kalah ibadah Allah. Disuruh ngaji, HP. Disuruh sholat, HP. Semua apa? HP. Jadi HP ini meracuni kita semua ibadah Allah. Maka dari itu ibadah Allah, mari kita sama-sama bekali diri kita dengan keimanan dan dengan menghadirkan idola yang sesungguhnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Kalau bukan karena Nabi, kita ini tidak akan pernah ada ibadah Allah. Sebab dalam hadis qudsi pun dikatakan laulaka ma khalaqtul afla. Kata Allah, kalau bukan karenamu, disebut 2 kali. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi termasuk isinya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi itu sangat istimewa, berarti Nabi itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas Imam Al-Busiri di dalam Qasidah Al-Burdahnya tadi dibacakan oleh kita bersama-sama. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Apa artinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Bu, pemimpin langit dan bumi, pemimpin bangsa jin dan bangsa manusia, pemimpin orang Arab dan juga orang Ajam, termasuk orang Kelayan. Siapa pemimpinnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya mengaji, waktunya sholat. Mereka sibuk dengan HP, terkadang di pinggir-pinggir jalan. Ini mesti ada solusi. Kita di Sumber, Bu, ya, sudah berkali-kali merencanakan untuk membentuk maghrib mengaji. Dan alhamdulillah maghrib mengaji ini berjalan. Tapi di balik maghrib mengaji kita bentuk, kita juga ada program. Bagaimana kalau seandainya kita buat maghrib mengaji serentak matikan TV. TV itu bagian daripada media. Banyak yang lainnya. HP, kemudian warnet yang terdekat. Karena anak-anak dari rumah kadang-kadang pakai sarung, pakai peci, berangkat, Bu, tapi nyampe ke majelis taklimnya enggak ada. Mereka adanya di mana? Kadang-kadang di warnet. Ya enggak, Bu? Nanti jam pulang ngaji mereka pakai lagi tuh sarung, mereka pakai lagi tuh peci, pulang ke rumah. Orang tua tahunya apa? Anak itu ngaji, padahal sebenarnya mereka tidak ngaji. Nah, ini hal-hal semacam ini yang perlu kita atasi ibadah Allah. AKU, MUI, termasuk para tokoh pergerakan bekerja sama. Bagaimana caranya supaya hal-hal semacam ini tidak terjadi di kampung kita, khususnya di desa Kelayan. Kenapa? Karena kalau anak-anak muda ini terus-terusan seperti itu, bagaimana mungkin
yakin nanti dia di masa yang akan datang akan mewarisi ilmu-ilmu yang gemilang untuk bisa apa? Untuk bisa meneruskan perjuangan para tokoh ulama yang sebelumnya. Kita ini khawatir kalau regenerasi kita teracuni dengan handphone, apalagi teracuni dengan hal-hal yang berbau maksiat, nggak ada penerus. Mau bagaimana nanti regenerasi yang akan datang? Maka dikatakan dalam sebuah keterangan, subhanul yaum rijal gad. Pemuda saat ini, pemuda hari ini adalah regenerasi yang akan datang. Kalau seandainya pemudanya tidak suka maulid, tidak suka ngaji, tidak suka mereka berkumpul dengan orang-orang yang soleh, demi Allah di masa yang akan datang mereka akan susah. Bahkan keturunan-keturunan mereka juga akan ikut apa? Susah. Maka acara seperti ini, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ketua MUI kita, adalah acara yang betul-betul sangat amat bermanfaat. Karena acara Maulid Nabi itu sama dengan mengecas fikrah kita, supaya kita kembali kepada fitrahnya, bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejenak dengan adanya acara ini, bagaimana kita bisa menerapkan ilmu hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa? Kita bisa rajin lagi mengaji, kita bisa peduli lagi kepada masjid atau musola yang dibangun di kampung ini. Banyak musola, tapi kalau nggak ada isinya, siapa yang mau bertanggung jawab? Kita bangun musola di tiap blok, tapi nggak ada isinya, siapa yang mau bertanggung jawab? Allah nggak butuh banyaknya musola, Allah nggak butuh banyaknya masjid. Yang Allah butuhkan orang yang meramaikan masjid, orang yang memakmurkan masjid, dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjid kepada Allah. Yang tidak ada iman di dalam hatinya, mereka nggak akan peduli kepada masjid. Faqala ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang mampu memakmurkan masjid, yang hatinya peduli kepada masjid, yang hatinya terikat dengan masjid. Pertanyaannya, apakah masjid yang ada di Kelayan itu penuh? Apakah musola yang ada di Kelayan itu penuh? Tadi Ahi dapat bocoran, alhamdulillah setiap musola rame, berjamaah, kompak, penuh. Bahkan tiap musola ada acara Maulid Nabi. Alhamdulillah. Insya Allah ini desa Kelayan yang dipimpin oleh Pak Kung sekarang diberkahi oleh Allah. Amin. Siap makmurkan musola, siap makmurkan masjid, siap makmurkan majelis taklim. Yakin? Tadi Ketua MUI menyampaikan majelis-majelis taklim itu sudah mulai sepi. Ini Bu, yang namanya mengundang daripada murka Allah. Kalau masjid sudah sepi, majelis taklim sudah sepi, ini pertanda bahwa murka Allah itu akan datang. Perhatikan baik-baik. Nabi pernah mengatakan di dalam sabdanya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtaliyahumullahu bithalati baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakat min kasbihim wa thani yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa thalith yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik kepada Allah. Kata Nabi, akan datang suatu zaman kepada siapa? Kepada umatku
Di zaman itu tidak sedikit umat yang jauh dari ulama, jauh dari orang-orang pintar. Mereka tidak mau ngaji, mereka tidak mau memenuhi majelis taklim, mereka sudah tidak mau menjadikan para ulama itu sebagai idola. Mereka menjadikan para ulama, para kiai itu sebagai tontonan, bukan tuntunan. Tapi para artis, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang tidak berakhlak, mereka jadikan itu contoh, mereka jadikan itu figur, mereka jadikan itu idola. Mending kalau mereka berakhlak, mending kalau mereka itu beradab. Artis berakhlak, beradab, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau mereka berakhlak, dari segi pakaiannya mereka syar'i, kemudian kita tiru, bagus tidak? Tapi ternyata mereka berpakaian yang tidak syar'i, kemudian ditiru oleh kita, itu bagus tidak? Bagus tidak? Gak bagus, ibadallah. Para ulama, para kiai yang harus kita jadikan tuntunan, bukan dijadikan tontonan. Mereka bukan pelawak, jangan suruh mereka ngelawak. Kadang-kadang ada orang yang bilang sebelum naik ke atas panggung, punten, kiai, saya minta nanti agak ngelawak dikit ya, supaya nggak ngantuk. Terserah, yang ngantuk tidur juga nggak apa-apa. Jangan Anda suruh saya untuk apa? Ngelawak, karena saya bukan pelawak. Kalau mereka jamaah, ada yang ketawa, ada yang senyum, silahkan. Dari mana mereka bisa tertawa? Mungkin melihat saya ada yang lucu. Lucunya saya membuat mereka tersenyum, membuat mereka tertawa. Tertawanya mereka menjadi ibadah. Tapi kalau saya di atas panggung melawak, maka melawaknya saya tidak akan menjadi ibadah. Mengundang tawa jamaah, na'udzubillahi min dzalik. Majlis ini menjadi majlis lawakan, tidak barokah. Ibu-ibu, setuju nggak kalau para ulama, para kiai itu kita jadikan sebagai panutan? Setuju nggak? Para ulama, para kiai itu sebagai panutan, setuju nggak? Dan jangan pukul rata. Ini ada seorang ulama, dia tidak berakhlak, dia tidak beradab, dia dipanggil ustadz setiap hari, tapi akhlaknya buruk. Jangan diikuti dan jangan dipukul rata bahwa semua ustadz demikian. Tidak, ibadallah. Banyak ulama-ulama yang soleh, banyak orang-orang alim yang pinter, yang soleh. Kalau dia misalnya orang alim, dia seorang ustadz, tapi dia tidak soleh, dia akhlaknya buruk, dia melakukan maksiat, tidak boleh kita ikuti. Itu untuk dirinya, ibadah. Tanggung jawabnya besar di dunia dan di akhirat. Wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya. Dia bilang kepada jamaah, kerjakan sholat yang 5 waktu, kerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar, tapi dianya sendiri diam, bahkan dia melakukan kemaksiatan. Dia tidak melakukan apa yang dia perintahkan kepada orang lain. Maka apa yang akan terjadi kepada dirinya nanti di yaumil qiyamah? Allah akan menyiksanya lebih dulu daripada orang-orang yang menyembah berhala, ibadah. Padahal Nabi sudah katakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Jangan Anda campur-campur. Faqala ta'ala wa la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Haram hukumnya, ibadah Allah. Kalau ada seorang ustaz, dia tidak berani mengatakan bahwa ini adalah haram. Karena apa? Karena tidak enak dia tetangga saya, karena tidak enak dia adalah saudara saya, atau karena takut dia tidak berani mengatakan bahwa ini adalah haram. Berarti dia sukut. Dia lebih memilih diam. Dia lebih memilih untuk tidak berbicara. Apa kata Nabi? Man sakata anil haq fahuwa syaitonun akhras. Siapa orang yang diam dari perkara yang hak, dia tidak berani mengatakan bahwa itu adalah haram, maka kata Nabi, dia itu adalah setan bisu. Apa?
Setan bisu. Yang kencang apa? Kurang kencang. Sekali lagi. Kira-kira mau nggak disebut setan bisu? Silahkan Anda hafalkan itu Quran, silahkan Anda pelajari itu tafsir Al-Quran, tapi bukan untuk dijadikan kesombongan. Jadikan itu hafalan Quran dan paham isi Quran untuk bisa disampaikan kepada umat di tengah-tengah masyarakat. Dan jadilah Anda contoh bagi mereka. Bagaimana supaya masyarakat cinta kepada apa? Al-Quranul Karim. Insya Allah. Jelas tidak sampai sini, Bu? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi insya Allah kalau kita semua paham Al-Quran, paham isinya, kemudian kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengamalkannya, maka kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Salim, maka Allah akan memberikan cobaan yang berat kepada kita. 3 cobaan. Pertama, Allah akan mengangkat apa? Keberkahan dari kasab kita semua. Artinya apa? Di negeri yang kita cintai ini, khususnya nih negara Indonesia, desa Kelayan, kalau orang-orang yang ada di Kelayan ini jauh dari ulama, tidak mau dekat dengan mereka, tidak mau hadir di majelis taklimnya, tidak mau belajar memahami ilmunya, maka Allah akan angkat keberkahan dari desa Kelayan. Allah tidak akan berikan keberkahan kepada orang-orang yang ada di Kelayan. Akhirnya apa? Orang-orang Kelayan banyak apa? Yang nganggur. Kalaupun mereka kerja, banyaknya mengeluh. Mau ibu banyak yang nganggur di desa kita? Allah akan memutus pemimpin. Allah akan memberikan pemimpin di kampung itu. Ini namanya desa Kelayan. Di desa Kelayan ini Allah akan kasih pemimpin yang zalim, yang tidak cinta kepada rakyatnya, yang lebih cinta kepada diri dan keluarganya, termasuk golongannya, sehingga masyarakat Kelayan sengsara. Ibadah Allah. Kira-kira mau nggak ibu dipimpin oleh pemimpin yang diktator, dipimpin oleh pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri? Mau tidak? Kalau kita tidak mau, maka kita harus dekat dengan ulama, hadir di majelis taklim, mempelajari ilmu agama. Insya Allah, Allah akan berikan di kampung kita pemimpin yang adil, pemimpin yang arif, pemimpin yang soleh. Amin. Sebab Nabi sudah mengatakan di dalam sabdanya bahwa asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati man jahila. Siksa yang paling berat di hari kiamat, siksa yang paling dahsyat di hari kiamat, yaitu siksa untuk siapa? Orang yang bodoh ilmu agama, termasuk keluarganya. Wa ahluhu jahilun. Keluarganya juga bodoh ilmu agama. Bapaknya bodoh ilmu agama, ibunya bodoh ilmu agama, anak-anaknya juga bodoh ilmu agama. Mereka nggak ada yang ngaji, bapak ibunya nggak bisa ngajarin ngaji, anak-anaknya dibiarkan mau ngaji silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Akhirnya satu keluarga bodoh ilmu agama, maka Allah akan siksa di hari kiamat dengan siksaan yang sangat dahsyat, dengan siksaan yang sangat berat. Ibadah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu alhamdulillah di sini ada madrasah, ada sekolah agama, ada musola, ada majelis taklim. Silahkan ibu-ibu datang ke sini untuk ngaji. Silahkan anak-anak ibu titipkan ke sini untuk belajar ngaji. Insya Allah kita orang tua bodoh ilmu agama, anak dititipkan kepada seorang ustadz untuk belajar ilmu agama. Akhirnya mereka mengerti, mereka paham, mereka akhirnya cinta kepada Nabi, cinta kepada kita sebagai orang tua, menjadi anak kebanggaan orang tua. Mau ibu anak yang soleh? Mau ibu anak ibu-ibu soleh? Siapa yang gak mau? Ibadah Allah. Sekarang anak-anak kita Masya Allah berani-berani sama siapa, Bu? Orang tua.
Kadang-kadang gara-gara HP, mereka lagi asik main HP, orang tua nyuruh marah. Apa sih ini? Nanti lagi sih. Ada nggak kira-kira yang begitu? Banyak. La haula wala quwata illa billah. Perhatikan baik-baik. Saya ingin sampaikan ibadah Allah. Kalau seandainya kita sudah berani kepada orang tua, apakah itu dengan cara membentaknya, dengan mengucapkan kata kalau dalam bahasa Al-Quran ada lagi orang Cirebon bilang ngecrek. Apa bu? Kayak gimana sih kalau ngecrek? Bunyi cangkemnya ya bu ya, berdesis. Kata orang tua tuh, nah ayo sholat dulu. Ada nggak yang begitu? Hati-hati. Banyak di waktu gimana nih? Bu, kalau kita berani sama orang tua, membentak orang tua, itu bahaya besar. Dipastikan anak itu tidak akan pernah berkah hidupnya. Dipastikan anak itu ilmunya nggak akan berkah, usahanya tidak akan berkah. Kenapa? Karena dia sudah berani kepada siapa? Orang tua. Dia bentak orang tua karena tidak cocok sama siapa? Orang tua. Hati-hati, berani membentak orang tua berarti Anda melawan murka Allah. Siap-siap, sebentar lagi Allah akan menurunkan siksa kepada Anda dengan cepat. Kenapa? Nabi yang mengatakan kullu dzunub yu'akhiru adabuhu yaumal qiyamah illa akun liwalidayhi. Setiap dosa yang kita lakukan itu akan diakhirkan siksanya. Kapan? Nanti di hari kiamat. Illa kecuali akun liwalidayhi, orang yang berani menyakiti siapa? Orang tua. Allah akan mempercepat hukumannya di dunia. Allah akan mempercepat siksanya di dunia sebelum di akhirat ibadah Allah. Bagi siapa? Orang yang berani kepada siapa? Orang tuanya. Saat Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi bersama malaikat Jibril diperkenankan oleh Allah untuk melihat gambaran di dalam neraka. Saat itu ibadah Allah, ada banyak orang yang sedang digantung di ranting-ranting macam pohon yang terbuat dari api neraka. Digantung ibadah Allah, rambutnya di bawahnya api neraka. Seandainya ini rambutnya lepas, talinya lepas, jatuh dia ke api neraka yang menyala ibadah Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin menyampaikan hadiah kepada ibu-ibu. Mau hadiah? Bapak-bapak mau hadiah atau tidak? Hadiahnya bukan berupa uang, tapi hadiahnya berupa doa. Doa yang telah diijazahkan oleh guru kami Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidarus. Beliau adalah pengasuh Majlis Dakwah Al-Admi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggalnya beliau di mana saat ini? Di Ciawi, di Bogor. Beliau mengijazahkan doa ini, judulnya doa kebaikan untuk anak. Ibu mau terima atau tidak? Mau dibaca atau tidak? Mau diamalkan atau tidak? Kita ini sering mendoakan anak-anak kita. Mungkin kita doanya yang sudah masyhur, Rabbi habli minas solihin. Itu saja. Ya enggak Bu? Nah sekarang alhamdulillah di pertemuan kita malam ini kita akan mendapatkan doa agak panjang dikit. Dan ini isi daripada doa ini insya Allah sudah mewakili hati Bapak Ibu semua. Karena Pak, ini adalah yang kita inginkan. Ini yang kita tuju, ini yang kita mau dari anak-anak kita. Di dalam doa ini ada satu kalimat yang menarik. Saya bacakan dulu satu bait. Allahumma inna nastaudiuka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Ya Allah, kami menitipkan kepadamu anak-anak kami dikala kami tak membersamai mereka. Kita ini tidak selamanya dengan anak-anak kita ibadah Allah. Kita dengan anak-anak kita hanya di dalam rumah.
Mereka keluar dari rumah, mereka berangkat sekolah, mereka berangkat ngaji, bahkan mereka berangkat kerja, bahkan mereka main. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di luar sana, ibadah Allah. Dengan kita menitipkan kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu menjaga mereka. Sehingga apa? Kalau Allah sudah menjaga anak-anak kita, Allah akan selamatkan mereka. Mereka akan terhindar dari mara bahaya. Mereka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tanpa musik, ikuti semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dibantu, jangan satu orang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu semua, mohon maaf terbatas ya. Kita fotokopi tadi sebelum berangkat, tapi insya Allah nanti bisa untuk difotokopi kembali. Hadad doa ijazah bin Syekhi Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidarus. Insya Allah ini doa bermanfaat, berfaedah, khususnya dibaca oleh kita para orang tua. Sebelum lanjut ke doa ini sebagai penutup, saya ingin sampaikan satu kisah. Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Simpan dulu itu kertas, perhatikan dulu ke depan. Buka mata pasang telinga. Ketika ada orang datang kepada Nabi, lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa menurutmu seandainya aku ini tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu? Setiap hari aku kerjakan tuh sholat yang 5 waktu. Bahkan puasa di bulan Ramadan tidak pernah aku tinggalkan. Kemudian saya pun berzakat. Bahkan saya pun berhaji. Menurutmu apa yang akan aku dapatkan?" Kata Nabi, "Jika memang itu yang Anda kerjakan, maka Anda akan mendapatkan pahala yang besar. Di hari kiamat nanti Anda akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, minal anbiya wal mursalin was syuhada was salihin." Berkumpul dengan para nabi, dengan para rasul, dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Mendengar jawaban Nabi, ini orang tersenyum dan bahagia. Tapi Nabi melanjutkan kalamnya. Apa kata Nabi? "Illa uququl walidain." Kecuali orang yang menyakiti perasaan orang tua. Siapapun orang yang menyakiti perasaan orang tuanya, walaupun dia sholatnya dijaga yang 5 waktunya, bahkan tahajud tiap malam, duha tiap pagi dia kerjakan. Tidak hanya sampai di situ, puasa di bulan Ramadan dia tidak pernah batal. Dia kerjakan syarat dan rukunnya sangat hati-hati. Dia penuhi semua. Zakat dia keluarkan. Bahkan haji hampir tiap tahun. Saking
banyaknya uang, umroh apalagi tiap bulan karena uangnya banyak. Semua itu tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Dalam sabda Nabi mengatakan, "Man taraka du'a liwalidayhi fa innahu yanqatu anhu rizq." Siapa orang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, selesai sholat dia nggak baca Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam setiap kesempatan berdoa dia nggak ingat sama orang tuanya, mestinya dia baca Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak baca dia. Selesai sholat nggak baca. Dalam setiap ada kesempatan dia nggak baca, dia nggak ingat sama orang tua, dia nggak doain tuh orang tua, maka sesungguhnya dia telah memutuskan rezeki dari Allah. Jadi yang mempersulit rezeki, yang membuat kita itu susah dalam masalah rezeki, yang menghambat rezeki itu datang kepada kita, yang membuat tidak barokah segala-galanya, karena kita selalu meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita. Nah, ibu-ibu, walaupun kita sudah punya cucu, orang tua kita sudah meninggal atau masih ada, orang tua kita udah sangat amat sepuh, kita tetap mendoakan mereka. Mari kita sama-sama baca Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barang-barang Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doanya Nabi, ajarannya Nabi, perintah Nabi. Nabi mengucapkan ini doa takliman lil ummah, mengajarkan kepada umat agar kita sebagai umatnya tidak meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita, sebab pahalanya besar dan bahayanya juga besar kalau kita meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita. Allah akan tutup rezeki kita. Kalau sudah rezeki kita ditutup, tidak barokah, bagaimana? Na'udzubillahi min. Bahkan guru kita Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidarus, beliau mengijazahkan doa ini, Bu. Diijazahkan oleh beliau, baca 100 kali, nggak boleh kurang, setelah selesai sholat subuh. 100 kali. Siapa orang yang membacanya 100 kali ini doa untuk kedua orang tua, dijadikan amalan sehari-hari. Selesai sholat subuh dibaca 100 kali, maka insya Allah Allah akan kembalikan segala sesuatu yang telah hilang. Artinya apa? Kalau dia pedagang, kemudian dia dulunya sukses, lalu bangkrut, ingin bangkit lagi, maka amalkan itu doa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sebanyak 100 kali. Insya Allah Allah akan kembalikan semuanya. Ada kehilangan, ingin kembali benda atau perkara yang hilang, baca amalkan 100 kali. Selesai sholat subuh dengan niat karena Allah, yakin kepada Allah, maka Allah akan kembalikan semua itu. Kira-kira mau doa ini diistiqomahkan, Bu? Saya ijazahkan sebagaimana guru saya mengijazahkan kepada semuanya. Ajaznakum insyaallah. Termasuk apa? Doa kebaikan untuk anak. Ini penting, Ibu. Karena anak-anak di zaman sekarang ini kita tahu bersama, ya nggak, Bu? Kita sudah ngomong, sudah nasehatin, sudah dikasih peringatan, dikasih ultimatum, angger tuh anak beler. Sampai-sampai kita orang tua capek. Ini anak maunya apa? Dibilangin begini masih angger begitu, dinasehatin begini seperti tidak peduli. Bahkan anak-anak kita sekarang berani kepada siapa? Orang tua, marah-marah, membentak, bahkan mengancam. Mentok kita sebagai orang tua. Ternyata anak itu pengen motor, ternyata anak itu pengen HP. Mending kalau kita orang tuanya punya uang. Ya, kalau nggak punya uang mau bagaimana? Katanya sih kalau dibeliin motor, anak mau ngaji, anak mau sekolah. Bohong. Yang ada apa? Justru dengan mereka dimanjakan,
dengan uang, dengan motor, mereka lalai nantinya ibadah kepada siapa? Allah. Ibu jangan percaya. Tapi kalau memang ibu punya uangnya, silahkan turutin, tapi berikan batasan kepada mereka. Pegang janjinya dan tetap awasi mereka. Sekarang susah Bu anak-anak untuk diawasi. Mereka bersama kita di rumah, mereka pegang handphone. Kita mau mengawasinya sulit karena handphonenya dikasih kata sandi. Ya nggak Bu? Ada nggak orang tua yang sulit mau mengontrol anaknya karena HP-nya dikunci? Ada nggak? Banyak Pak Bu. Jadi curiga kan? Curiga Ustaz Khalid. Ini anak-anak kita kenapa kok handphonenya dikunci? Sampai-sampai orang tua pengen lihat aja. Kok dikit. Dia mendadak apa dulu? Ngapusin dulu. Ada apa? Pertanyaannya ada apa di dalam handphone itu ibadah Allah? Betul? Ada apa? Di rumah aja mereka sudah berani. Ya nggak Bu? Perhatikan baik-baik. Kalau sudah mentok, saya nasehatin sudah. Orang Cirebon bilang wis entok bebek, entok. Pokoknya saya sudah habis, nggak kepala. Kalau sudah begini bagaimana? Nggak ada lagi Bu, jalan satu-satunya doa. Apa Bu? Doa. Sebab ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Doa Bu yang harus kita perbanyak. Doa untuk anak kita ini, isi dari doa ini betul-betul mewakili perasaan kita sebagai para orang tua. Siapa yang betul-betul ingin ada perubahan dari anak-anak kita, baca doa ini insya Allah dengan keyakinan ibadah Allah. Baca. Jangan pernah ibu meragukan isi daripada doa ini dan kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, yang isinya memohon kepada Allah, apalagi jelas ijazahnya dari seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al Aidarus. Ibadah Allah, sekarang kita ini lagi krisis. Anak-anak yang soleh itu sudah jarang ibadah Allah. Kita juga kadang-kadang orang tua mengatakan anak ini soleh kalau mereka banyak ngasih duitnya kepada kita. Siapa? Orang tuanya. Yang nggak ngasih duit berarti nggak soleh. Padahal bukan itu patokannya. Anak yang soleh itu adalah anak yang punya akhlak, punya adab, punya tata krama kepada siapa? Orang tuanya. Demi Allah, siapapun orang tuanya akan bangga punya anak yang beradab. Meskipun anak itu nggak ngasih uang kepada orang tua, karena apa? Karena keadaan anak belum ada, orang tua akan bangga. Walaupun anak hanya apa? Punya akhlak, punya tata krama, punya adab. Karena yang diharapkan oleh orang tua itu bukan uang dari anak Bu, tapi apa? Tata krama. Insya Allah, demi Allah, kalau anaknya soleh tanpa diminta juga sama orang tua, pasti Bu akan curcor bebereanana kasaha ke orang tua. Bener Bu? Kalau anak kita soleh, Bu, demi Allah tidak akan lupa sama orang tua. Nggak usah orang tua minta. Nah, ada uang nggak? Mimi butuh uang. Nggak usah ngomong Bu, mereka akan jamin ibu kalau anak ibu soleh. Demi Allah, mereka akan jamin keperluan orang tua. Mimi, sekarang Mimi nggak usah capek-capek. Mama nggak usah capek-capek sudah. Mimi, mama sih fokus ibadah. Masalah rumah, masalah segala-gala, biar saya yang apa? Yang ngatur. Biar saya yang nanggung. Mimi nggak usah nyuci piring. Mimi nggak usah apa? Mimi nggak usah nyuci baju, biar kami. Subhanallah. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ternyata ibarat orang tua dulu repot ngurus kita sebagai anak. Sekarang kita sudah punya anak masih angger ngerepotin siapa? Orang tua kita dibikin ngurus anak kita, ngantar sekolah, nyuci baju. Ditanya, kenapa Anda begitu? Bagian sih urusannya kita, yang penting mbok kita dipakai apa? Duit kita. Berarti Anda menjadikan orang tua Anda sebagai babu.
Na'udzubillahi min. Mulai saat ini, mulai detik ini ada anak-anak muda nih, semua muda-mudi, termasuk tadi qari'ah yang baca Al-Quran luar biasa. Terapkan akhlak yang baik. Anda perempuan, Anda laki-laki, walaupun Anda laki-laki di rumah, jangan sampai orang tua kita mencuci piring, biar kita yang cuci piring. Jangan sampai orang tua kita yang nyuci baju, biar kita minimalnya baju kita dicuci oleh kita. Kalau kita nggak mampu nyuci baju orang tua, syukur-syukur baju orang tua kita cucikan. Alhamdulillah. Kita punya guru, alhamdulillah Bu. Ini cerita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau itu luar biasa Bu. Beliau bajunya dicucikan oleh istrinya, tapi baju ibunya oleh beliau dicucikan oleh beliau. Istrinya mau mencucikan baju ibundanya nggak boleh. Jadi yang mencuci baju emaknya, yang mencuci baju ibunya siapa? Beliau, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau mengatakan tidak boleh ada yang mencuci baju ibu saya kecuali saya. Alhamdulillah. Akhirnya Allah berikan keberkahan. Pasti orang yang khidmah kepada orang tua tidak akan pernah dikurangi keberkahannya oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam sebuah kitab, aturannya begini Bu. Baju suami dicuci oleh siapa? Istri. Baju emaknya suami itu dicuci oleh anaknya, yaitu oleh si suami tadi. Baju anak-anak dicuci oleh siapa? Ibunya. Syukur-syukur oleh siapa? Bapaknya. Cuma kan jarang bapak-bapak nyuci baju, anggere nyuci masalah ibu-ibu, ya enggak? Padahal sesungguhnya tugas istri itu cuma dua Bu. Ya, satu menyusui kalau udah ada anak, dua melayani. Cuman itu kewajiban seorang suami apa? Cari nafkah, nyuci piring, nyuci baju, nyapu, beres-beres rumah, masak nasi. Cici ngerak dong, rongok-nang. Semangat pisang ibu-ibu. Ya, jadi tugas suami itu, masya Allah, luar biasa beratnya. Beresin rumah, nyapu, ngepel, cuci baju, masak nasi, nyuci piring, segala-gala. Termasuk cari nafkah, cari uang. Itu tugas siapa? Suami. Termasuk ngurus anak, gendong anak. Itu juga tugas siapa? Suami. Tugas istri cuma menyusui. Kalau anak nangis pengen nyusu baru ke siapa? Ke ibunya. Selesai nyusu balik lagi ke siapa? Ke bapaknya. Itu sebenarnya tugas yang sebenar-benarnya tugas untuk siapa? Suami. Tapi kenapa mayoritas sekarang semua perempuan yang melaksanakan itu semua? Karena perempuan ingin mendapatkan apa? Surga dari Allah. Sedangkan istri itu surganya ada pada siapa? Suami. Maka kalau istri nyuci baju suami, kudu lillahi ta'ala. Kudu apa Bu? Insya Allah pahalanya apa? Surga. Kalau istri ngurus anak capek juga, kudu lillahi ta'ala, maka insya Allah pahalanya apa? Surga. Hari yang makruh mah yang suka gelendang-gelendang itu tidak mungkin akan dapat pahala surga. Apalagi yang suka nuntut sama siapa? Suami, suka marah-marah. La haula wala quwata illa billah. Jadi jawab semuanya, ingin putra-putri kita soleh dan soleha. Ini doa kebaikan untuk anak kita. Perhatikan, kita baca dari awal sampai akhir. Diikuti apa yang saya baca, ibu dengarkan dulu baru boleh saya berhenti, ibu ikut semua. Allahumma innaka wahabta lana auladana wa anta khairul warithin faj'alhum dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nastaghfirukallahumma wa natubu ilaik. Allahumma
inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa fahrushum bi'ainikal lati la tanamu waknufhum biruknikal ladzi la yuramu wahfadhum bi'izzikal ladzi la yudam wakrahum bil laili wan nahari wahdihim wasaddidhum wa aghnihim wa asidhum wa afihim wa'fu anhum warzuqhum husnal khisali wa jambilhum bil birri wal wisali wajma' qulubahum 'alal khairi wa'idhum min syarri kulli dhi syarrin wasrif anhum syarra ma qadait wa barik lahum fi a'marihim wa tsabbit qulubahum 'ala dinika wa ta'atika waj'al qulubahum 'amiratan bi dzikrika wa hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ijazahkan ini doa, ajaznakum. Ibadallah, berpikir sudah panjang lebar berbicara, tentunya sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini betul-betul bermanfaat. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Al-Fakir ini bukan penceramah. Al-Fakir ini hanya sekedar santri yang masih belajar. Cuma dapat amanah diundang oleh Ustaz Khalid untuk mengisi ceramah di sini. Mudah-mudahan walaupun yang disampaikan itu kurang bermutu, kurang berkualitas, dan kurang berkenan di hati ibu-ibu dan jamaah semua, tapi mudah-mudahan ada pahala, ada faidah yang betul-betul bisa diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Undur makila wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan ibu melihat siapa yang berbicara. Khudil hikmah walau kana fil bahaim. Ambil hikmah walaupun yang keluar itu dari macam binatang. Kalau kita punya ayam, ayam itu ngeluarin telur. Ambil jangan telurnya. Ambil jangan. Kalau ngeluarin tembelek, tembeleknya diambil jangan. Jadi telur dengan tembelek mana yang banyak proteinnya? Nah, ini juga sama. Ibu jangan lihat siapa yang berbicara. Walaupun saya di sini bukan mubalik, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, tapi kalau memang ada manfaatnya silahkan ambil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingannya dan pertolongannya kepada kita semua. Sebelum ditutup dengan doa oleh kiai kita dari Desa Kelayan, kita sama-sama mengucapkan satu kalimat sholawat yang betul-betul sudah diijazahkan oleh guru-guru kita, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari kekufuran dan dari gangguan orang-orang yang zalim, dan juga khususnya negara kita yang kita cintai. Semoga Allah jadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah bersihkan dari orang-orang jahat, Allah bersihkan dari orang-orang yang zalim. Di putaran yang pertama kita baca asghilidz zalimin bidzalimin. Di putaran yang kedua kita baca ahlikidz zalimin bidzalimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh zalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahlikidz zalimin bidzalimin. Ulangi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh zalimin bidzalimin.
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Untuk yang selanjutnya kita minta dari guru-guru kita semua, khususnya dari kiai kita dari Desa Kelayan untuk memimpin doa. Dipersilakan, saya cukupkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.